Nah, pasti Anda tidak menyangka ya, yaitu perbandingan aset negara di zaman SBY dan Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini terlihat total aset negara 2014 sampai 2021, sampai 2021 saja loh. Yaitu ini pada tahun 2014, yaitu total aset negara berada di kisaran 3.910 triliun. Dan pada saat 2021, 11.454 triliun. Bayangkan naik berapa kali lipat? Naik 3 kali lipat. Kita mikir hutang terus, mikir hutang negara berapa triliun, tetapi kita tidak melihat aset negara yang naik berkali-kali lipat karena adanya hutang tersebut. Ya tentulah kita hutang, negara hutang untuk pembangunan jalan tol, untuk pembangunan rumah sakit, untuk pembangunan jembatan, bendungan dan sebagainya. Dan itu akan menambah juga nilai aset. Sehingga nilai aset sekarang ini naik berlipat-lipat dari yang 2014 yaitu cuma 3.900 triliun. Tetapi sekarang ini pada tahun 2021 naik 11.454. Itu belum pada tahun 2022 loh ya. Kalau kemungkinan 2022 dihitung ya bisa naik lagi lah berapa ratus triliun lagi. Bahkan di sini juga Sri Mulyani menyinggung ya. Jadi Kementerian Keuangan menyatakan nilai dari valuasi dan kualitas aset barang milik dan aset negara hingga tahun 2021 mencapai 11.454 triliun. Nilai ini merupakan hasil dari berbagai proses pembangunan yang dilakukan kementerian lembaga, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan esensi pembangunan adalah membangun untuk menciptakan dampak kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini dibiayai uang negara dan sisanya swasta hingga masyarakat. Nah, ketika kita hutang, dibangun, dan uangnya pun juga masuk ke pekerja yaitu dari masyarakat Indonesia. Jadi uang tersebut dikeluarkan ke masyarakat kita dan negara mendapatkan hasil dari pembangunan tersebut. Jadi uangnya sangat bermanfaat lah untuk masyarakat Indonesia. Ya itulah kerennya Presiden Joko Widodo. Makanya Presiden Joko Widodo tidak pelit-pelit lah untuk membangun Indonesia, mulai dari jalan tol, bendungan, rumah sakit, bandara dan lain sebagainya. Karena uangnya akan mengalir ke warganya sendiri. Jadi janganlah kita melihat hutang, jumlah hutang seberapa, tetapi lihat manfaatnya, lihat pembangunan. Sudah berapa banyak pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Ya memang kalau saya sendiri misalkan berhutang dan saya membelikan barang, pasti juga aset saya juga akan otomatis naik lah. Apalagi saya hutang untuk investasi tanah, pasti juga beberapa tahun juga akan tanah itu harganya juga ikut naik. Jadi seharusnya ya mengkritik hutang juga diperhatikan soal aset yang naik tajam. Ya biasanya kan orang-orang selalu mengkritik hutang pemerintah Indonesia berapa dan lain sebagainya. Padahal kalau melihat nilai aset Indonesia yang sekarang 11.454 triliun ya sangat masih memungkinkan lah. Pada saat ini hutang kan nggak sampai 7.000 triliun ya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pemerintah mencatat total aset negara hingga akhir 2021 mencapai 11.454 triliun. Aset ini naik 355 triliun dibandingkan akhir 2020 yang mencapai 11.098 triliun. Kenaikan aset pemerintah ini ditopang oleh peningkatan investasi jangka panjang yang dilakukan sepanjang tahun 2020. Nilai aset ini tertuang dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP 2021 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan hasilnya diserahkan kepada DPR RI.
Jika melihat data tersebut, total aset negara sudah naik signifikan sejak tahun 2019, di mana dalam aset dari barang milik negara BUMN mencapai 10.467 triliun atau naik 65% dari yang sebelumnya 6.323 triliun pada 2018. Lonjakan nilai aset pemerintah terjadi lantaran dilakukan perhitungan kembali aset negara atau relevansi pada tahun 2018 hingga 2020. Setelah itu, aset negara terus mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan mencatat nilai aset negara mencapai 11.098 triliun pada 2020. Sebagai informasi, adapun aset pemerintah ini terdiri dari barang milik negara BUMN seperti aset lancar, tetap yakni tanah dan bangunan serta aset lainnya, juga aset non-BUMN seperti investasi, kas, hingga piutang. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melaporkan aset negara berupa barang milik negara BUMN mengalami kenaikan sebesar 4.397 triliun usai revaluasi aset. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rional Silaban mengatakan kenaikan tersebut membuat total nilai BUMN mencapai 6.585 triliun atau 59,3% dari total aset dalam neraca, yaitu sebesar 11.089 triliun. Terjadi peningkatan nilai sebesar 4.397 triliun jika dibandingkan nilai sebelum pelaksanaan kegiatan revaluasi BUMN. Kegiatan merapikan penatausahaan BUMN melalui revaluasi merupakan satu di antara pengelolaan BUMN yang dilakukan bersama kementerian atau lembaga, kata Rional dalam acara apresiasi pengelolaan kekayaan negara pada Senin 15 November 2021. Ronald juga mengatakan besarnya aset tersebut harus dikelola dengan baik. Teranyar, dalam 3 tahun terakhir pihaknya berupaya mengelola dengan penargetan program sertifikasi BUMN berupa tanah, menerapkan asuransi BUMN, dan mengimplementasikan penata laksanaan barang. DJKN pun menerapkan perhitungan standar barang sehingga terjadi peningkatan BNBB yang bersumber dari BUMN. Dari kinerja lelang BUMN saja, total BNBB yang mampu terserap selama 5 tahun terakhir mencapai 2,24 triliun. Kinerja lelang dalam 5 tahun terakhir dengan nilai pokok lelang sebesar 101,9 triliun serta BNBB lelang sebesar 2,24 triliun. Tentu ini tidak lepas dari kontribusi para stakeholder dalam mendukung optimalisasi capaian kinerja lelang BP Rional. Rio menjelaskan, pengelolaan BUMN yang lebih baik juga mulai mengambil peran dalam perekonomian nasional. Saat ini, kata Rional, BUMN bisa digunakan sebagai underlying aset surat berharga syariah negara (SBSN) untuk memenuhi pembiayaan APBN dan penanggulangan COVID-19. Selain itu, pengelolaan BUMN turut mengambil peran melalui revitalisasi beberapa RS maupun memfungsikan berbagai fasilitas kantor dan asrama lainnya sebagai rumah sakit sementara yang dipinjamkan kepada pemerintah daerah Pemda. Di sisi lain, lelang menjadi salah satu tugas dan fungsi dari DJKN di samping mengelola BUMN. Tidak hanya mengembang fungsi sebagai sarana pemindah tangan BUMN dan sumber penerimaan negara, lelang juga menjadi solusi bagi pemulihan keuangan negara melalui penjualan barang rampasan dan sitaan. Minat masyarakat terhadap lelang, khususnya lelang sukarela, semakin meningkat. Objek yang ditawarkan juga semakin bervariasi, mulai dari motor, mobil, hingga produk UMKM, pungkas Rio Silaban pada waktu itu. Diketahui Direktur Jenderal Kekayaan DJKN Kementerian Keuangan mencatat nilai aset saat ini mencapai 10.467 triliun. Jumlah tersebut meningkat 65% dari nilai sebelumnya yang mencapai 6.325 triliun. Lonjakan nilai aset pemerintah terjadi lantaran dilakukan perhitungan kembali aset negara atau revaluasi pada tahun 2018. Itulah revaluasi kenaikan aset sekitar 4.000 triliun. Kemarin kan kita nilai, alhamdulillah sudah selesai, sudah diaudit BPK dan keluar opininya WTP. Aset tetap kita meningkat, ujar dia dalam keterangannya pada 11 Juli 2020 yang lalu. Lebih lanjut,
Lebih rinci, Ecep menjelaskan, aset negara tersebut terdiri atas aset lancar yang sebesar 491 triliun dari yang sebelumnya 437 triliun. Kemudian investasi jangka panjang sebesar 3.001 triliun dari yang sebelumnya 2.877 triliun, serta aset tetap sebesar 5.949 triliun dari sebelumnya yang hanya 1.931 triliun. Selain itu, untuk aset lain yang dimiliki pemerintah saat ini tercatat sebesar 967 triliun. Untuk diketahui, revaluasi aset adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang. Revaluasi aset yang dilakukan oleh kantor vertikal DJKN yakni 71 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang KPKNL di seluruh Indonesia. Sementara itu, jika dibandingkan dengan hutang, mengutip keterangan resmi APBN kita Juni 2020 yang dirilis Kementerian Keuangan sebagaimana dikutip dari Kontan, posisi utang pemerintah hingga akhir Mei 2020 adalah sebesar 5.258 triliun. Lalu rasio hutang pemerintah terhadap produk domestik bruto sebesar 32,09%. Jika dibandingkan dengan bulan April 2020, posisi utang pemerintah juga meningkat 5.172 triliun menjadi 5.258 triliun di bulan Mei 2020. Rinciannya, utang pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara SBN sebesar 84,49%. Hingga akhir Mei 2020, penerbitan SBN dan tercatat sebesar 4.442 triliun. Penerbitan ini juga terbagi menjadi SBN domestik dan SBN valuta asing falas. SBN domestik tercatat sebanyak 3.248 triliun yang terjadi menjadi surat utang negara sebesar 2.650 triliun serta surat berharga syariah negara sebesar 597 triliun. Sementara itu, SBN falas yang tercatat adalah sebesar 1.194 triliun dengan rincian sebagai berikut. SUN sebesar 970 triliun dan SBSN sebesar 223 triliun. Untuk pinjaman luar negeri rinciannya yaitu pinjaman bilateral 316 triliun, pinjaman multilateral 446 triliun, dan pinjaman komersial bank 42,35 triliun. Pemerintah mencatat total aset negara hingga akhir 2021 mencapai 11.454 triliun. Aset ini naik 355 triliun dibandingkan akhir 2020 yang mencapai 11.098 triliun. Nilai aset ini tertuang dalam laporan keuangan pemerintah pusat LKPP 2021 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK dan hasilnya diserahkan kepada DPR RI. Pemerintah melaporkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 yakni total aset senilai 11.454 triliun meningkat 3% dibandingkan posisi 31 Desember 2020, ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 14 Juni yang lalu. Ia menyebutkan kenaikan aset pemerintah ini ditopang oleh meningkatnya investasi jangka panjang yang dilakukan sepanjang tahun ini. Adapun aset pemerintah ini terdiri dari barang milik negara BUMN seperti aset lancar tetap yakni tanah dan bangunan serta aset lainnya, juga aset non-BUMN seperti investasi, kas hingga piutang. Selain nilai aset, pemerintah dalam LKPP juga menyampaikan realisasi pendapatan negara tahun lalu sebesar 2.011 triliun atau 115% dari target anggaran pendapatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 senilai 1.743 triliun. Kemudian untuk realisasi belanja pemerintah melaporkan senilai 2.784 triliun atau 101% dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 senilai 2.750 triliun. Selanjutnya, realisasi defisit 2021 senilai 775 triliun atau 77% dari target atau mencapai 4,57% dari produk domestik bruto. Realisasi ini lebih rendah dari target defisit anggaran dalam Undang-Undang APBN 2021, yakni 5,70% dari PBD. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian WTP atau LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jelasnya,
Bahkan Kementerian Keuangan menyatakan nilai dari valuasi dan kualitas aset barang milik dan aset negara hingga tahun 2021 mencapai 11.454 triliun. Nilai ini merupakan hasil dari berbagai proses pembangunan yang dilakukan kementerian atau lembaga terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, esensi pembangunan adalah membangun untuk menciptakan dampak kesejahteraan rakyat. Pembangunan ini dibiayai uang negara dan sisanya swasta hingga masyarakat. Kalau yang digunakan adalah uang negara, dana itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme APBN. Oleh karena itu, pemerintah rutin menyampaikan berapa banyak anggaran yang dibelanjakan pada tahun anggaran tertentu, ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara serah terima hibah barang milik negara BUMN Kementerian PUPR tahap 2 pada Rabu 7 Desember. Dia menuturkan aset yang dibangun oleh Kementerian PUPR tidak selamanya menjadi milik pemerintah pusat, bisa saja dihibahkan ke kementerian atau lembaga lain, pemerintah daerah, hingga yayasan yang membutuhkan aset. Pihak-pihak tersebut dinilai memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk memanfaatkan BUMN secara lebih baik. Misalnya jalan raya yang downgrade bukan diturunkan dari sisi kualitas, tetapi diturunkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah, karena memang jalan itu lebih relevan dari sisi fungsi dikelola oleh Pemda, ungkapnya. Jika dirinci 8% diberikan ke KL, selanjutnya 16% BUMN diberikan ke pemerintah daerah. Berikutnya 73% hibah ke provinsi, kabupaten, kota, dan juga dari sisi perguruan tinggi, dan 3% diberikan ke berbagai yayasan. Biasanya dalam bentuk fasilitas air minum, pasar, dan pemukiman kumuh yang dibangun Kementerian PUPR. Kawasan strategis pariwisata banyak yang dibangun oleh Kementerian PUPR, kemudian diberikan kepada pemerintah daerah. Fasilitas jembatan dan jalan gantung tidak mungkin dipelihara oleh Kementerian PUPR, tetapi diserahkan ke daerah, ucap Sri Mulyani. Dia merinci Kementerian PUPR menyerahkan hibah sebesar 18,3 triliun pada tahun 2019 terhadap KL, pemerintah daerah, dan yayasan. Pada tahun 2021, Kementerian PUPR memberikan hibah dengan nilai 14,3 triliun. Pada tahun 2021, nilai hibah melonjak 233 triliun. Dari jumlah 233 triliun tercatat, 217 triliun dihibahkan ke Pemda DKI Jakarta sebagai aset Pemda. Kita bertanya, kok kenaikannya besar sekali? Karena yang tahun 2021 sebanyak 233 triliun itu adalah jalan raya yang dibangun dengan uang negara di dalam anggarannya PUPR. Sesudah jadi, sekarang dihibahkan ke pemerintah daerah, yaitu dalam hal ini pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, mendapatkan 217 triliun. Menkyu berharap agar semua pihak yang menerima hibah ini akan dapat memelihara dan dimanfaatkan aset tersebut secara maksimal, karena uang negara itu adalah juga uang rakyat, sebagai bagian dari pembangunan peradaban dan kontrak sosial yang makin kuat berdasarkan asas akuntabilitas dan kepercayaan. Tolong titip barang milik negara tersebut, walaupun sudah tidak di dalam neraca pemerintah pusat, dijaga, pelihara, dimanfaatkan secara maksimal, sehingga ini akan terus memperkuat apa yang disebut tata kelola dan hubungan antar masyarakat dengan pemerintah pusat, pungkas Sri Mulyani.